kembalikan buku ke tempatnya. Simpanlah buku pada tempatnya. Oke. Kalau sekian, poin kedua kita lihat sebentar. Dilarang mengganggu orang lain. Ini hal yang negatif kan, aturan. Kita mau ubah ke hal positif menjadi keyakinan kelas. Coba Ustaz Zaki, dilarang mengganggu orang lain dalam kelas ini, keyakinan kelas. Yang lebih positif Ustazah apa? Saling menyayangi teman. Ya. Poin ketiga Bu Putri, Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tepat waktu. Apa dia? tepat waktu ya. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi antar sesama. Oke, boleh masuk. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Jauhi narkoba. Sayangi tubuhmu. Sayangi tubuhmu. Ya. Oke, terus next. Bergantian atau menunggu giliran. Upayakan antri. Oke. Terus gunakan masker. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Tapi kalau sekarang sih kita tidak diwajibkan lagi untuk memakai masker ya teman-teman. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini yang selalu. Jalannya pelan-pelan. Kelas harus tertib. Nah. Jangan berlari di Jangan kelas. berlari di kelas atau Ini biasa ya, Membuatkan kalau kita tidak sengaja. Ya. Oke. Kita lihat teman-teman ya, itu merupakan tadi semua yang teman-teman katakan itu Masya Allah sekali sudah betul teman-teman ya. Jadi keyakinan kelas itu berarti kita juga mengajarkan bagaimana tanggung jawabnya anak-anak, bagaimana kalau dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit berarti itu sebuah komitmen ya. Terus melakukan kekerasan, menggunakan narkoba itu merupakan nilai keyakinan kelas, keselamatan dan kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran itu salah satu juga bagaimana mengajarkan nilai kesabaran. Gunakan masker itu nilai kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berdiri di kelas atau koridor itu salah satu keselamatan dan keamanan. Oke teman-teman. Yang keenam ini ada 5 posisi kontrol teman-teman. Alhamdulillah kita sudah masuk di materi 5 posisi kontrol. Oke, ini menarik sekali teman-teman kasusnya. Dan ini kemarin sempat saya buat juga demonstrasi kontekstual dan langsung terlibat sama anak-anak di kelas. 5 posisi kontrol restitusi. Teman-teman boleh lihat ya. Dan ini yang selalu terjadi di lingkungan kita. Nah, kita perhatikan ada posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada teman. Yang keempat, ada pemantau. Yang kelima, ada manajer. Jadi ada 5 ya teman-teman. Nah, 5 posisi kontrol ini dimana memiliki data ada data motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil sukses untuk kontrol diri. Nah, coba ya teman-teman perhatikan, guru berbuat, motivasinya guru berbuat, penghukum itu berarti kayak menghardik teman-temannya. Misalkan satu orang, si Rizky misalkan, kamu memang salah Rizky, kamu seharusnya seperti itu kayak menghardik, menyakiti, menyindir ya. Pembuat merasa bersalah itu kayak berceramah, mengatakan seharusnya, ibu kecewa, itu salah satu kalimatnya. Terus kalau kita diposisikan diri tak sebagai teman, kayak membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kita posisikan kontrol tak sebagai pemantau, berarti kita yang menghitung dan mengukur, salah satu poinnya. Kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer, itu manajer teman-teman kayak sebagai capsek kepala sekolah, mengajukan pernyataan-pernyataan. Nah ini teman ada kasusnya, kita lihat ya teman-teman supaya lebih paham lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya itu kasus siswa terlambat sekolah. Oke teman-teman, kita lihat ya penghukum. Kan tadi ada 5 kontrol ya teman-teman. Yang pertama penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama itu penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi nanti ini teman-teman ada video yang mau saya kasih lihatkan tentang kasus seperti ini. Yang kedua, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ini seakan-akan ngebuat ini murid merasa bersalah posisinya, posisi kontrolnya ya. Terus yang ketiga ini seakan-akan kayak sebagai teman guru sama murid. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, kayak sebagai teman kan. Terus yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ceritanya ini minta apa nanti yang konsekuensi yang dilakukan. Terus sebagai manajer ya teman-teman, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini teman-teman, Masya Allah sekali ya kasus seperti ini. Kita selalu dihadapkan dengan kasus seperti ini teman-teman. Apalagi kita di SD mengajar setiap tidaknya dibilang setiap hari pasti ada masalah ya terjadi di sekeliling kita. Jadi ini sebenarnya 5 posisi kontrol ini kita yang diajarkan bagaimana pahami bagaimana situasi kita dengan anak didik kita. Apakah kita posisikan sebagai kita penghukum, ataukah itu pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, di sini teman-teman ada pernyataan ya. Teman-teman boleh juga menjawabnya. Ia kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa itu posisi kontrol? Apakah dia pemantau ataukah penghukum? Coba pahami sedikit. Rasa bersalah. Apa? Ia kecewa sekali dengan kamu. Ini Pembuat tadi rasa saya bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya kan ada 5 posisi kontrol ya tadi, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer itu kayak kepala sekolah atau menceritanya tinggi. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, pemantau. Ada yang lebih beda lagi pendapatnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah dia penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah apa tadi, pemantau, manajer. Lihat teman-teman ya. Kamu tidak benar. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Siap menerima konsekuensi ketika jadi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kalau manajer, Pemantau. kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ada yang jawab pemantau. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Teman. Oke, teman. Apakah kamu bisa dapat stiker bintang hari ini? Apa itu kira-kira? Apa kamu bisa dapat stiker bintang hari ini? Manajer. Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Dan yang terakhir, kamu selalu menjadi yang terakhir. Wah, ini kalimatnya yang bikin drop. Biasa tanpa kita sadari mungkin kita hilap atau apa ya dari kata-kata yang kita sebut tadi membuat kecewa anak-anak kita. Silakan teman-teman perhatikan. Inilah jawabannya tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kayak penghukum kayak dia menjatuhkan dia sakiti hatinya anak-anak. Terus ayolah lakukan demi bapak ibu. Dia sebagai teman tadi sudah betul tadi teman-teman mengatakan. Terus apakah kamu bisa dapat stiker bintang hari ini? Pemantau ya, kita tadi sudah bilang. Terus yang ke selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Wah, kalau orang Buddhis bilang nyakots nih, karena selalu dikatai paling terakhir. Itu kayak suatu kata-kata yang sangat menyakitkan ya teman-teman.
Oke, itulah tadi 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol diri pada manusia yang teman-teman. Terus ini materi terakhir itu ada segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Dan itu nih tadi yang 5 posisi kontrol ini saling berkaitan semua dan nanti ada menjadi kayak suatu kasus seperti yang saya kemarin videokan ke anak-anak. Saya membuat suatu kasus yang dimana itu terlibat ini segitiga restitusi namanya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurutnya Gosen 2004. Jadi teman-teman boleh perhatikan di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya teman-teman, sebentar saya akan perlihatkan videonya. Nah, ini ada sebuah pernyataan menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Wah, ini Masya Allah sekali ketika kita ini di sekolah sudah menggunakan semua ini segitiga restitusi teman-teman ya. Positif semua yang cara bicara tak sama ke anak-anak, Masya Allah. Terus validasi kebutuhannya. Yang kedua, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, rasa sayang, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Nah, guru berkata, misalkannya ini kita masuk di validasi kebutuhan. Yang poin kedua, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, Masya Allah sekali kata-kata positifnya ketika dihadapkan dengan anak yang bersalah ya teman-teman. Dan ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi ceritanya ini dia berbuat salah, tapi ditanya kembali ke gurunya, apakah kamu ini sudah melakukan sesuai keyakinan kelas kita? Nah, inilah jawabannya gurunya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain teman-temannya. Jadi guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan pemantiknya teman-teman. Nah, mengapa restitusi itu penting? Karena yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Iya betul teman-teman ya, kalau kita merasa bersalah pasti menguras energi. Terus kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dan poin ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita tidak bisa berbuat apa lagi. Oke, Masya Allah, ini adalah poin terakhir dari restitusi. Jadi teman-teman, silakan teman-teman, saya ingin menyaksikan ingin memperlihatkan teman-teman video sedikit ya. Cut dulu, Ica.
tidak ada nih